Halo Sobat Lapan, kembali lagi bersama saya Adinda di program Lapan Garut TV. Saat ini saya sedang bersama dengan Ibu Sumaryati. Beliau ini adalah ahli komposisi udara dari PRTA. Mungkin bisa kita kenalan lebih dalam dengan Ibu Sumaryati. Baik Ibu, mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat ke Sobat Lapan kali ini. Ya. Terima kasih Mbak Dinda. Kamu manggilnya Mbak ya? Iya, silakan. Teteh. Mbak aja. Ya, saya Sumaryati dari kalau dulu namanya Lapan, sekarang bergabung menjadi satu dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya dari bidang lingkungan atmosfer. Itu yang berkecimpung dalam meneliti komposisi udara, komposisi kimianya bagaimana, yang itu berpengaruh pada kehidupan kita. Ya. Jadi begini Sobat Lapan, sudah 5 hari atau berapa hari? 5 hari. 5 hari ini Senin. Tim dari ya? 4 hari. 4 hari. 4 hari ini tim dari PRTA datang ke Balai Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa Garut. Di sini tim melakukan pemasangan berbagai alat nih. Dan kalau boleh tahu Bu, pemasangan alat ini untuk apa ya Bu? Ya, kita ketahui bahwa komposisi atmosfer, komposisi kimia itu dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang kita sebut sumber antropogenik, Mbak, seperti dari transportasi, dari industri, dari kegiatan rumah tangga. Namun juga ada yang mempengaruhi komposisi atmosfer itu dari sisi natural, dari sisi alami, atau juga kadang disebut sumber biogenik, antara lain dari gunung api, dari laut. Nah, kami kesini itu ingin ingin mengetahui bagaimana pengaruh laut terhadap perubahan komposisi udara di daerah sekitarnya, daerah kostalnya gitu ya. Kebetulan di sini juga medannya juga unik ya, dari laut kemudian terus berbukit-bukit. Iya. Nah, kira-kira begitu Mbak. Nah, alat yang kami pasang kemarin itu ada 2. Yang pertama itu namanya minivol, itu untuk mengetahui komposisi partikulat ya, partikelnya. Itu disedot pakai pompa, nanti ditimbang ada berapa dalam waktu 12 jam itu ada berapa partikulatnya yang tersaring di situ. Kemudian yang satu lagi kita sebut namanya passive sampler. Okay. Passive sampler itu ya namanya juga pasif ya, jadi alat yang kecil gini ya, kecil. Kemudian ini kita diberi larutan, namanya larutan absorber, itu untuk menyerap beberapa jenis gas, untuk ya tergantung cairan apa yang diletakkan pada filter itu, komposisi kimia apa yang bisa nempel ke situ. Nah, gitu. Yang kita ambil itu untuk komposisi kimianya untuk SO2 atau sulfur dioksida, kemudian NO2, ozon dan NH3. Nah, kami ingin mengetahui bagaimana kalau dari laut itu kan juga mengemisikan sulfur ya, dimetil sulfat gitu ya. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap komposisi sulfur pada, kita masangnya kemarin itu satu di ujung Pulau Santolo, itu kita katakanlah sebagai itu di kawasan laut gitu lah ya, karena dikelilingi laut kan ya ujung Santolo itu. Kemudian satu lagi di kantor Lapan, itu bisa kita katakan sebagai daerah pantainya, daerah pesisirnya. Kemudian satu lagi di Balai Desa Bojong, itu kira-kira berapa ya? Mungkin sekitar 5-6 kilo dari pantai. Satu lagi di Panyindangan, sekitar 10-11 dari garis pantai. Jadi mungkin ini masih bisa dikatakan kajian awalnya, bagaimana apakah ada perubahan atau perubahan signifikan enggak sih dari laut, pantai ke dalam gitu ya. Tapi kami juga nanti memperhatikan sumber-sumber lokal selain dari laut. Mungkin di situ kemarin juga kebetulan kita lihat juga ada orang bakar sampah. Sampah sendiri kan juga menghasilkan berbagai komposisi atmosfer yang bisa mempengaruhi ya. Ya begitulah namanya
mengukur di alam itu tidak tidak semulus yang kita bayangkan. Kemarin kita di Bandung, kita rantang di Bandung ya. Oh kita jaraknya bagus-bagus ini. Ternyata di lapangan medannya berbukit-bukitnya gitu ya. Ya kira-kira gitu Mbak. Ya saya setuju sih Ibu, kalau berkaitan dengan penelitian dengan alam tuh memang kita bisa berencana, tapi kita tetap harus mengikuti kondisi dari alam itu juga ya Bu ya. Iya benar. Jadi ya mau nggak mau banyak pendekatan yang kita lakukan ya. Betul. Wah, baik Ibu, berarti sudah dijelaskan tentang tujuan dan apa saja yang mau diteliti gitu ya Bu ya. Dan kalau boleh tahu Bu, dari penelitian ini sebenarnya apa manfaat bagi tim, baik itu mau internal maupun untuk eksternal itu sendiri Bu? Kalau secara internal, kita kan bekerja di lembaga riset ya, lembaga bisa dikatakan lembaga pengetahuan, pengembangan pengetahuan ya, berarti kita ingin menambah, memperkaya keilmuan yang ada, mengembangkan keilmuan yang telah ada. Itu secara dunia saintifiknya seperti itu ya, yang dibuktikan ditunjukkan dengan karya tulis ilmiah, entah itu ya level jurnal nasional maupun cukup-cukup sampai internasional. Nah secara eksternalnya, kalau kita bicara tentang lingkungan atmosfer, penyebabnya itu tadi kan sudah sebutkan, dari sumber antropogenik, ada sumber dari alami. Kalau sumber antropogenik itu, kalau itu dirasa sudah mengganggu kehidupan, sudah membahayakan lingkungan, itu maka harus kita kelola ya, kita kelola sumbernya, bagaimana menekan emisinya. Nah, tapi yang kita kaji ini kan sumber laut, kita kan nggak bisa kapal api, jangan mengemisikan ini. Gitu ya. Nah, kalau sumber dari alam itu kita sifatnya untuk mitigasi, untuk adaptasi ya Mbak ya. Kalau misalnya kita berada di daerah lereng misal daerah volcano yang mengemisikan banyak sulfat, maka jangan sampailah kita di situ juga mendirikan suatu pabrik yang juga mengemisikan sulfat. Atau kita beradaptasi dengan, kalau di laut ini kan banyak dari emisi dari laut ya, ada klor, ada sulfat yang sifatnya korosif ya. Betul. Jadi kita juga harus menyesuaikan bangunan-bangunan di sekitar laut itu bagaimana agar yang tahan korosi terhadap emisi dari laut itu. Jadi sifatnya kita untuk mitigasi dan adaptasi ya kalau dari sumber alam. Jadi kita harus mengetahui karakteristiknya, sifat-sifatnya bagaimana untuk adaptasi. Menarik sekali. Makasih Ibu untuk pencerahan dari informasi yang diberikan ini. Saya jadi jadi paham gitu, jadi tahu kalau ternyata seperti yang kita tahu, kalau tinggal di pesisir itu memang rawan akan korosi ya Bu ya. Tapi ternyata tidak hanya korosi, juga ada zat-zat yang lain juga yang mungkin akan berpengaruh ke kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, kalau boleh tahu setelah melakukan penelitian ini, tindak lanjut apa yang akan dilakukan mengenai pemasangan alat di sini? Apakah nanti akan terus melakukan penelitian seperti ini di sini juga, atau akan ada penelitian baru, atau bagaimana Ibu? Ini kedatangan kami ini bisa dikatakan baru baru penjajakan ya, gimana sih kita naruh di beberapa tempat tuh, ada nggak sih perbedaannya, signifikan nggak sih. Nah nanti ini menjadi ketika data ini sudah kami analisa, nanti untuk ini Mbak rencana untuk penelitian tahun depan untuk dilanjutkan yang lebih komprehensif ya, bagaimana mungkin ini saat ini musim transisi ya, musim pancaroba ya. Nanti karakternya bagaimana pada musim hujan, bagaimana karakternya pada musim kemarau, dan insya Allah nanti akan kami lengkapi dengan ini Mbak, komposisi air hujan. Nah, bukan hanya dari udaranya tapi juga dari air hujannya. Mudah-mudahan tahun depan ada kesempatan, ada dana untuk bisa melanjutkan itu. Jadi ini masih tahap awal gitu ya, baru penjajakan ya. Wah, menarik sekali. Terima kasih Ibu untuk sharing-sharing informasi dengan kami. Jujur saja ini saya jadi dapat ilmu baru Ibu.
tentang baik tentang kimiawinya ataupun tentang teknisnya dan tujuannya gitu, sangat bagus sekali. Baik Sobat 8, sekian wawancara singkat saya dengan Ibu Sumaryati. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.